cari aja keywordnya PSO, dan ketika membaca akhirnya kalian tahu si author ini nge-set C1, C2-nya berapa ya, kok hasilnya bisa bagus. Nah, gitu cara melihatnya. Tapi intinya sebenarnya C1 dan C2 ini bervariasi antara 0 sampai 1. Tidak boleh lebih dari itu ya. Kalau lebih dari itu dia akan error programnya. Nah, setelah kita tahu, oh ini tuh ternyata cara untuk updating partikelnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Inisialisasi ini adalah ya, inisialisasi partikelnya ini ada berapa gitu. Intinya swarmnya ini segede apa sih gitu. Dan biasanya number of particle itu bisa 10 sampai atau 50 gitu. Ini akan berefek ke computation time ya. Semakin besar populasi tentu semakin besar juga computation time-nya gitu. Namun keuntungannya adalah semakin cepat kita mendapatkan kombinasi solusi yang bisa didapatkan. Nah, kemudian ini tadi yang seperti saya bilang C1 dan C2 ini ternyata adalah suatu weight gitu, suatu coefficient yang berhubungan dengan personal base value ya, dengan ini yang interaksi dia sendiri dengan dirinya sendiri, dan kalau yang C2 interaksi dia dengan sekitar. Ini kalau ini C1 dan C2 ditambahkan sama dengan 4 gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini tetap seperti yang tadi saja, bahwa C1 dan C2 itu sebenarnya ada masing-masingnya nilainya 0 sampai 1, 0 sampai 1. Nah, di sini kemudian velocity, apa efek dari velocity, dari kecepatan suatu partikel itu terhadap algoritmanya. Bila velocity-nya itu terlalu rendah, tentu algoritma akan berjalan pelan. Intinya apa? Updating posisinya pelan gitu ya. Namun kalau velocity-nya ternyata terlalu cepat, terlalu besar gitu, tentu algoritmanya tidak stabil. Kenapa? Karena kondisinya akan very low atau very extreme gitu. Akhirnya padahal jawabannya itu ada di tengah-tengahnya, ya kan? Sehingga tentu velocity ini penting untuk kita perhatikan. Nilai konstantanya itu nggak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang pseudocode yang tadi ya, cuma ini dalam bentuk kalimat bagaimana algoritma PSO ini berjalan. Pertama, kita buat populasinya ya, bisa juga dengan cara mendistribusikannya secara uniform, secara sama. Misalnya apa? Misalnya kalau kita buat dari 0 sampai 10 gitu ya, panjang algoritmanya, dan solusinya cuma 1 gitu. 0 sampai 10 ini berarti nanti di dalam matriksnya kita buat distribusinya uniform sama. Oke. Nah, kalau yang di sini maksudnya uniformly distributed itu ya. Misalnya ini ya 4 aja lah. Ini range solutionnya itu ada 1 sampai 4. Kalau dia uniformly distributed berarti nilai di sini ya akan random gitu ya. Tapi nilainya enggak, kalau uniformly dia enggak random tapi nilainya akan 1, 2, 3, 4. Uniform, pembagiannya akan sama. Jadi ini stepnya dari sini ke sini adalah 1 gitu ya, ini ke sini juga 1. Uniform, sama distribusinya. Nah, kemudian nanti dari populasi apa yang kita lakukan? Kita mengevaluate each particle position according to the objective function. Kita hitung nilai fitness dari setiap partikel. Nah, kemudian yang ketiga stepnya adalah kita sekarang membandingkan posisi partikel mana yang terbaik gitu. Dan bagaimana caranya? Ya dari sudah kita hitung fitness function-nya tadi, kita sort saja. Misalnya mencari nilai maksimumnya atau mencari nilai minimumnya. Nah, dari situ kita akan bisa menentukan mana partikel terbaik. Gitu. Kemudian setelah kita tahu mana partikel terbaik, kita keep posisinya dan akhirnya kita bisa
Kenapa kita harus keep posisinya? Karena posisi tersebut akan digunakan di dalam perhitungan velocity, ya kan? That's why kita harus simpan si posisi terbaik tadi, sebenarnya gitu. Dan dari nilai posisi terbaik, dari nilai konstansa C1, C2 yang udah ditentukan di awal, kita bisa hitung juga, oh ya, dan dari nilai velocity awalnya tadi berapa, kita bisa tahu velocity terbaru itu berapa. Kita update berdasarkan rumus ini, dan kemudian apa yang dilakukan? Kita mengupdate nilai posisinya. Jadi setelah kita tahu kecepatan terbarunya berapa, tentu kita akan dapatkan posisi terbarunya berapa. Dan kemudian proses tersebut akan diulang-ulang hingga stopping kriterianya terpenuhi. Dan di sini, kalau kita lihat sebenarnya ya, PSO itu dasarnya gampang sekali. Gimana ya, updating algoritmanya itu berdasarkan 3 ini. 1 inersia, 2 personal influence, 3 social influence. Yang untuk inersia adalah ketika kita membuat suatu partikel ini bergerak ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama, gitu. Jadi karena inspirasinya adalah dari pergerakan kawanan burung ataupun kawanan ikan, ya kan, yang bergerak bersama, dia nggak soliter hidupnya. Jadi itu dari kebersamaan suatu partikel dengan populasinya. Dan kedua adalah personal influence. Gimana tuh maksudnya? Di sini adalah ketika suatu individu di dalam populasi ini bisa juga bergerak ke posisi yang lebih baik, gitu ya. Gimana caranya? Dia bisa bergerak ke posisi yang lebih baik berdasarkan posisi dia sekarang dan dikaitkan dengan social influence, dengan kondisi sekitar, dan akhirnya si partikel ini, si diri sendiri ini bisa bergerak berdasarkan kemana teman-temannya ini bergerak ke arah yang lebih baik. Itu. Jadi ya gitulah, ini kayak apa ya, pelajaran hidup lah ya, dimana kalau kita memilih teman-teman yang baik, kita akan ikut baik gitu, karena kita akan bergerak mengikuti fitness function yang lebih baik gitu. Nah, di sini untuk algoritmanya itu sendiri ada intensification, intensif. Nah, artinya apa? Untuk mencari, untuk menggali ya, mengeksplor semua solusi, semua possible solution yang ada di dalam search space, dan akhirnya bisa secara intensif mendapatkan suatu solusi terbaik. Dan ini ada diversification juga, suatu solusinya tadi diverse ya, bisa berbeda-beda. Intinya apa? PSO bisa mengeksplor almost semua bagian yang ada di search space yang telah kita tentukan. Nah, di sini proses intensification and diversification-nya ada di mana? Ada di updating kecepatan dari partikel. Diversification-nya adalah di sini bahwa nilai kecepatan saat ininya pun tetap menjadi diperhitungkan gitu ya, agar tahu kondisinya. Dan intensification, bagaimana dia menuju suatu solusi terbaik, adalah dengan membandingkannya kan tadi dengan tetangganya. Nah, di sini proses intensifikasinya. Nah, ini adalah contoh dari algoritmanya. Awalnya kita tadi tahu bahwa search space-nya kita tentukan dulu, kemudian akhirnya kita bisa mendistribusikan partikelnya di mana gitu kan ya, di dalam suatu search space ini. Oke, kita lihat ini. Dan di sini kalau ini kondisinya adalah untuk fungsi maximization ya. Jadi fitness yang terbaik adalah fitness yang paling maksimal. Dan gambar yang ini putih, kalau putih ini berarti fitnessnya minimum. Nah, kalau semakin gelap warnanya berarti fitnessnya semakin baik. Jadi ini sebenarnya target yang kita cari. Nah, tapi kan di awal kita tidak tahu ya, populasi kita buat se-scatter itu gitu ya, tersebar itu. Dimana ada beberapa yang sudah benar, yang belum benar, ada beberapa yang sudah dekat dengan ininya,
dengan goal-nya. Nah, dari sini kita lihat setelah ini kita tahu bahwa setiap partikel tadi memiliki potential velocity-nya kan ya, ada sudah velocity yang melekat ke dalam suatu partikel itu. Dari sini tentu kita hitung fitness-nya dan kita tahu oke, saya ternyata harus bergerak untuk mendekati fitness yang terbaik. Nah, ini updating posisinya. Jadi ini ya, ini iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, 4, 5, 6. Dan akhirnya dia mendekat dengan goal yang akan dicari. Ya, seperti ini. Dan akhirnya akan ada jawaban ini di iterasi ke sekian. Seperti itu ya, bahwa populasi yang awalnya tersebar karena ada proses updating position base ataupun global base tadi di setiap iterasi, akhirnya akan mengerucutkan jawaban yang tersebar tadi mendekati fitness yang dituju. Seperti itu. Nah, itu kan secara ilustrasi. Nah, bagaimana sebenarnya algoritma ini mengeset stopping kriterianya ya. Jadi bagaimana sih algoritmanya akhirnya nanti stop untuk mendapatkan solusi terbaik. Itu maksudnya dari algoritma termination. Di sini PSO benar memerlukan suatu stopping condition yang akhirnya nanti bisa menghentikan proses iterasinya, ya kan? Bagaimana stopping kriterianya? Ada dua important aspek yang harus kita perhatikan, di mana yang satu, jangan sampai ya PSO ini convergent tapi prematurely. Maksudnya apa? Kalau dia converge secara prematur, artinya jawaban yang dia berikan itu belum global base-nya, ya kan? Tapi mungkin masih local optimum. Nah, di sini sehingga tentu dalam kita mengeset berapa iter max, terus bagaimana kondisi stopping kriterianya, error yang dicapai ini mau berapa, itu harus kita perhatikan dengan baik. Agar apa? Agar tidak konvergen secara prematur, lebih cepat gitu ya. Konvergen lebih dini tapi tidak menghasilkan solusi terbaik. Dan yang kedua adalah stopping condition, kondisi kriteria stopnya tadi harus bisa ini fitness-nya ini nih benar-benar bisa mencapai fitness yang dituju gitu ya, yang paling minimum kah atau yang paling maksimum. Dan ini cara perhitungan fitness-nya oleh karena itu tuh harus secara signifikan dapat dapat dihitung dengan baik gitu. Secara fitness function ini bisa dihitung dengan baik dan akhirnya kita bisa mengamati seberapa improve solusi yang diberikan oleh PSO di setiap iterasinya. Dan ini 3 cara untuk menentukan stopping criterion dari PSO. Yang pertama bisa jadi dengan cara suatu iterasi itu akan dihentikan ketika telah mencapai iterasi maksimum, ya, telah mencapai iterasi maksimum dan sehingga X-nya base position tadi bisa global base itu didapatkan ketika iterasinya sudah maksimum dan tentu nilai dari fitness function-nya ini sudah memenuhi syarat error tertentu. Seperti itu. Dan yang kedua, cara lainnya untuk stopping criterion itu adalah ketika ketika iterasi sudah berjalan terus gitu ya, sudah sampai ke 20, 21, 23, 24, 25, namun solusi yang diberikan tuh sama terus gitu. Nggak ada perbaikan atau fitness function-nya itu akan sama terus di nilai tertentu. Maka itu juga salah satu informasi bahwa ya itu memang mungkin sudah yang terbaik gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menterminate iterasi yang sedang dilakukan. Dan ini yang ketiga adalah caranya dengan apa? Dengan cara menormalisasikan radius dari populasi tersebut mendekati 0.
Jadi kalau yang ini yang dilihat adalah hasil dari fitness function setiap iterasi ternyata sudah sama terus, maka oke, kita anggap itu solusi terbaik. Nah, kalau yang ketiga ini adalah dengan menganggap dari posisinya, gitu ya. Bukan dari fitness functionnya yang sama terus, tapi dari posisinya ini ketika sudah diupdate dengan kecepatan terbaru, ternyata masih menghasilkan posisi yang sama dengan posisi sebelumnya, gitu. Sehingga kalau yang dari sini adalah dari segi updating positionnya selalu dinilai yang sama. Jadi ketiga kondisi inilah yang bisa menghentikan iterasi yang sedang berjalan untuk algoritma PSO. Nah, ini karakteristik dari PSO yang dapat memberikan keuntungan dan kekurangan gitu ya. Bila kita mengaplikasikannya ke problem formulation kita. Advantage-nya adalah kita nggak perlu mendesain variabel populasinya tadi sedekat mungkin gitu. Kita bisa tentukan saja search space-nya fleksibel ya kan, bisa min 10 ke 10 dan 20 ke 20 gitu. Dan dari sana, atau kita bisa juga tentukan dari misalnya range-nya adalah 0 ke 1 gitu kan ya, ketika semua nilainya itu di-normalize. Dan dia gampang gitu, memakai PSO itu sangat gampang diaplikasikan ke berbagai problem formulation, dapat digunakan secara paralel dengan gampang. Intinya apa? Bisa juga dengan misalnya single objektif, atau mau mencari multi objektif, atau single variable menjadi 2 variabel, 3 variabel dicari bersama, itu gampang sekali diintegrasikannya pakai PSO. Dia derivative free karena apa tadi prosesnya ya, kita tentukan fitness functionnya, kita hitung, update kecepatan, update posisi, kelar gitu ya. Nah, terus algoritma parametersnya sangat sedikit, yaitu apa? C1, C2 gitu ya. Atau bila mau menambahkan itu dengan weight, bias. Dan dia sangat efisien dalam mencari global search algorithm. Dengan catatan, kita menentukan iterasi maksimumnya itu benar gitu ya, dan kita juga mengcodingnya benar. Nah, apa tapi kelemahannya? Kelemahannya adalah ketika kita tidak benar dalam mengeset iteration maksimumnya, misalnya cuma 10 gitu ya, padahal mungkin solusi terbaik bisa ditemukan ketika iterasinya 20 gitu. Nah, akhirnya kalau kita nggak pas dalam ngeset iterasinya, dia punya tendensi untuk bisa hanya berhenti di local optimum. Dan ini nilai konvergensinya gitu rendah gitu ya, apabila tentu tadi setting di awalnya itu kurang tepat. Jadi ini hubungannya dengan yang velocity-nya tadi. Kalau velocity-nya diatur lebih kecil gitu ya, too low, sangat kecil, akhirnya nanti konvergennya lama gitu. Jadi itu saja sih yang perlu diperhatikan, ngeset parameter C1, C2-nya, terus velocity-nya, dan iteration maksimum. Nah, ini ada beberapa approach dalam membuat PSO. Ada yang general, yang kayak tadi kita sudah bahas, dan ada yang macam-macam ya perkembangannya, tergantung dengan aplikasi apa. Ini bisa jadi dia adaptive mutation PSO, jadi ini kayak mengcombine PSO dengan GA gitu. Dan ada juga binary PSO, mirip dengan binary GA gitu ya, dan macam-macam. Nah, kalau ini adalah beberapa different approach dari PSO. Ada yang standar seperti yang kita sudah pelajari, weight, constriction factor, ataupun dengan mengkombinasikan constriction factor dengan weight-nya. Ada lagi dengan membuat PSO yang adaptif, dan ini beberapa lagi dengan adaptive inertia, dengan constriction factor, ataupun dengan weight, seperti itu. Apa sih bedanya kalau kita punya macam-macam PSO ini? Coba ya, kita lihat. Standar, nah, kita tahu tadi bahwa PSO itu sebenarnya key point-nya adalah bagaimana kita mengupdate posisi berdasarkan kecepatan, ya kan? Berarti kalau standar
PSO intinya adalah di perhitungan velocity, dan posisinya, gitu. Updating posisinya gimana? Posisi terkini ditambahkan dengan kecepatan terbaru. Dah, itu standar standar PSO algorithm. Sebenarnya key point-nya ada di velocity dan how can we update the position, ya. Nah, kalau kita ternyata menggunakan PSO yang berdasarkan weight inersia, apa yang berubah di sana? Berubahnya tentu di key point tadi, di velocity-nya. Nah, kalau velocity awal kan tinggal kecepatan terkini C1, C2 gitu kan ya. Nah, kalau dipakai yang weight, dia adalah kecepatan terkini dikalikan dengan weight-nya. Weight ini apa? Weight ini adalah weight itu apa sih? Bobot ya. Bobot yang setiap iterasi itu punya bobot berbeda. Kalau di awal tadi karena nggak ada weight, berarti bobot setiap iterasi itu akan sama. Namun berbeda dengan ini, sebentar ya, saya ada telepon. Hello, can you speak English? Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry sebelumnya. Nah, kalau kita menggunakan PSO yang weight itu, setiap iterasi akan memiliki bobot yang berbeda. Bobotnya seberapa beda gitu ya. Nah, cara menghitung bobotnya ini seperti ini. Dengan bobot setiap iterasi sama dengan iter max dikurangi iter per iter max. Dikali dengan Wmax min Wmin plus Wmin seperti itu. Jadi ini akan membuat perubahan gitu ya, perubahan bobot antar iterasi. Dan nilainya biasanya yang di set itu Wmax-nya 0,9 dan Wmin-nya 0,4. Nah, bagaimana kalau kita pakai PSO yang lain? Apalagi yang diubah? Sama seperti tadi, velocity-nya. Nah, intinya velocity-nya aja tuh yang diubah. Namun, kita perlu perhatikan kalau yang tadi ternyata ada tambahan weight, berarti ada perhitungan weight kan ya, berdasarkan iterasi. Nah, kalau ini ditambahkan, apa ini? Ini lupa saya namanya apa ya simbolnya. Cetak apa? Cetak kalau nggak salah. Nah, di sini inilah yang harus dihitung. Di sini constriction factor-nya dihitung berdasarkan nilai ini. Dan nilai-nilai ini pun sebenarnya bisa kita tetapkan di awal bahwa ternyata pi-nya adalah C1 tambah C2 dan pi-nya harus lebih dari 4 gitu. Berarti yang tadi ketika ada C1 dan C2 itu harus sama dengan 4 itu ketika dia menggunakan constriction factor di dalam velocity-nya. Oke. Okay? Nah, kemudian apa lagi? Misalnya kita ternyata ubah dia dengan menggunakan model lainnya, dia pakai constriction factor dan weight. Kita lihat ya ini tadi velocity-nya aja yang ubah gitu. Gimana cara nambahkannya? Weight-nya ya awalnya kita dikalikan dulu dengan velocity awal gitu ya. Lakukan seperti biasa, velocity awal yang dengan weight, namun dikasih kurung dan dikalikan dengan constriction factor. Nah, kalau ini yang berdasarkan adaptive inertia. Kalau ini berdasarkan adaptive inertia, maksudnya apa? Adalah ketika kita bandingkan persentase kesuksesan partikel yang ada di dalam swarm dalam mencari fitness terbaiknya. Nah, ini jadi kayak kita hitung probabilitasnya dia, efek dia di dalam suatu populasi. Ini mirip sama yang CE tadi lah ya. Nah, jadi ketika kita telah menghitung probability dia di dalam suatu populasi, nanti nilai itulah yang kita integrasikan ke nilai velocity-nya. Nah, ini. Dan kalau yang adaptive inersia ini, karena inersia hubungannya dengan weight, maka dari perhitungan distribusi dia terhadap populasinya dikalikan dengan weight-nya, ya. Dan inilah weight yang nantinya disematkan ke dalam perhitungan velocity. Nih, velocity-nya ketambahan weight.
Tapi weight ini nggak sekedar weight kita tambahkan kayak yang awal tadi, namun perhitungannya berdasarkan success rate dari suatu partikel di dalam populasi. Dan ini kalau model lainnya, ketika macam-macam PSO tadi ya, dia mengkombinasikan adaptive inertia weight sampai ke ya itu tadi adaptive inertia weight, dan we can call it as PSO-IA gitu ya, inertia adaptation. Bedanya apa? Lagi-lagi karena hubungannya dengan weight, kita tahu weight awal tadi gimana sih cara ngitungnya? Kan ternyata Wmax min Wmin gitu ya, dikali PS saat ini. Nah, kalau adaptif dia dikasih min QIA. Dan QIA apa? Hitungannya seperti ini. Jadi ini refernya kalian buka-buka aja jurnal. PSO itu macam-macam, sehingga cari keywordnya PSO atau ditambahkan dengan tulisan modified ya. Jadi modifikasi PSO. Nah, di situ nanti macam-macam akan kelihatan. Dia akan mengganti-ganti weight-nya atau mengganti-ganti construction factor-nya begitu. Nah, terus seperti ini. Dan ini kalau PSO AC gitu ya, PSO AC dia menambahkan adaptive inertia weight dan constriction factors. Di sana ini lihat bahwa rumusnya sama kayak yang tadi ya, cuma ini W-nya bukan W biasa tapi W yang dihitung berdasarkan adaptive inertia weight. Ya, ini sama. Nah, sekarang bagaimana setelah kita tahu, oh updating position-nya, updating velocity-nya ternyata yang berbeda-beda ketika kita mengaplikasikan PSO yang berbeda-beda gitu ya. Dan bagaimana cara kita menghitung fitness function-nya? Fitness function bisa dihitung seperti ini, bahwa misal kita sudah tahu fitness function-nya apa, kita sudah tentukan partikelnya apa, lalu kita hitung error-nya. Nah, error-nya itu bisa dilihat kalau ternyata dimensi dari solution yang kita cari itu 3 dimensi gitu ya, berarti ada X, Y, dan Z, maka caranya ya kita hitung perbedaan dari X, Y, Z tadi berdasarkan kondisi terkininya. Nah, di sini kondisi terkininya kalau yang tadi X, Y, Z dengan kondisi point P, nah targetnya itu namanya point G gitu ya, sehingga X, Y, Z-nya punya indeks G di sini. Dan bagaimana menghitung errornya? Ya kita hitung error kondisi saat ini dikurangi dengan error target. Kondisi posisi saat ini dikurangi dengan posisi target. Dan di situ kita bisa dapat nilai errornya. Dan begini cara perhitungannya, error dengan akar kuadrat dari mismatch antara target dan kondisi aktual. Ya ini kayak root mean square ya, root mean square error isinya, tapi bisa mengakomodasi berbagai dimensi solusi yang kita cari. Dan fitnessnya jadi bisa dihitung seperti ini, bukan hanya tinggal menghitung objective functionnya, tapi bisa diubah, dimodifikasi gitu, cara perhitungan fitnessnya seperti ini. Nah, fitness seperti ini biasanya digunakan untuk program yang maximization, program untuk mencari nilai yang paling maksimum. Karena kalau pakai nilai paling minimum, kita tinggal hitung objective function-nya ya kan ya, dan mana yang paling rendah itu yang diambil gitu. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya. Dan seperti biasa, untuk minggu depan, saya harap kalian juga sudah bisa mencoba-coba di MATLAB ataupun apapun platformnya boleh, cara menjalankan PSO gitu ya. Di sini saya sudah unggah di Moodle juga, sudah ada case study. Case study-nya apa? Sama kayak di GA. Case study-nya sama kayak di GA. Kita punya objective function-nya ini, fungsi kuadrat biasa yang cukup ya, dimana tapi solusinya adalah